Halo semua, balik lagi bareng aku Firly. Nah, pada kesempatan video kali ini aku mau sedikit ngesimulasiin bagaimana sih penanganan pertama kalau misalnya kamu mengalami kesleo. Kayak Mbak Milan nih, 2 hari yang lalu dianya kesleo waktu saat main bola, ya Mbak ya? Iya. Nah, pada fase ini masih kelihatan banget dari si bengkaknya. Terus bagaimana sih penanganan awal agar pulih dengan cepat dari si cedera ankle-nya? Kamu simak terus ya. Nah teman-teman, pada penanganan pertama pada kondisi cedera akut atau yang baru aja terjadi, biasanya itu 3 hari pertama setelah mengalami cedera, hal pertama yang harus kamu perhatiin adalah ngeproteksi atau ngelindungi pada area yang cedera. Nah, perlindungan ini diharapkan agar tidak memprovokasi atau menambah parah dari si cederanya. Dengan apa? Nah, kamu bisa menggunakan movement support ini. Nah, movement support ini diharapkan akan lebih memproteksi pada si area yang cedera. Nanti di akhir aku kasih tahu cara pemasangannya ya. Nah, yang kedua, kamu juga bisa mengaplikasiin posisi si cedera itu lebih tinggi dari jantung. Nah, memposisikan ini diharapkan akan meminimalisir terjadinya pembengkakan yang berlebihan. Contohnya kayak gini. Nah, dia lebih tinggi dari jantung ya. Si mbaknya tentu aja posisinya tiduran. Oke. Nah, setelah itu kamu boleh kasih es atau yang bersifat painkiller jika nyerinya itu berlebihan sampai nggak bisa tidur. Nah, itu boleh dipakein painkiller atau es. Karena sifat dari es itu sendiri dianya merupakan analgesik atau mengurangi dari nyerinya. Nah teman-teman, nggak hanya itu, ada beberapa gerakan yang aku rekomendasiin jika kamu baru mengalami cedera. Nah, latihan atau gerakan ini bermanfaat untuk mempercepat dari proses recovery jaringannya agar nggak makin lama dari si pulihnya. Aku contohin aja, mudah, cuman ada 2 gerakan teman-teman. Jadi minta pasiennya itu untuk mendorong tangan kamu ke arah luar. Jadi kayak gini, hap, dorong, hitung 3 detik, 1, 2, 3, terus tarik ke sana, hap, pelan, 1, 2, 3, hap, lagi 1, 2, 3, lagi ke sana, 1, 2, 3. Nah teman-teman, latihan ini diharapkan dapat memaksimalkan dari kontraksi otot dari si area si ankle-nya. Jadi dengan kontraksi otot yang baik diharapkan juga akan mempercepat recover dari si cederanya. Nah teman-teman, selain latihan yang pertama tadi, ini juga ada latihan yang kedua. Nah, latihan kedua ini aku harapin untuk mengadaptasikan lagi dari si ankle untuk aktivitas semula atau aktivitas normal. Langsung aja ya. Oke, mudah caranya. Kamu cuma minta pasien angkat dari si kakinya, lalu tapakin pelan-pelan tumit terlebih dahulu, lalu kaki yang tengah, lalu jinjit. Nah, lagi mil. Hap. Nah, ini sama aja kayak pola kita waktu berjalan dari si pergelangan kakinya, tetapi diposisikan pada posisi duduk. Kenapa? Karena kalau misalnya awal-awal langsung kita kasih gerakan yang bersifat berdiri, pasti akan memprovokasi atau menambah nyeri dari si ankle-nya. Nah teman-teman, pada cedera baru itu tidak disarankan misalnya kamu provokasi atau penekanan berlebihan pada si daerah yang nyeri. Tetapi disaranin banget untuk diproteksi menggunakan movement support ini. Cara pakainya juga cukup mudah teman-teman, cuman kayak gini doang. Hap. Oke, cuman dililitin pada daerah yang mengalami bengkak atau nyeri. Padahal ini kan pada daerah mata kakinya. Oke, cuman kayak gini doang. Hap. Nah, penggunaan ini diharapin lebih melindungi dari aktivitas keseharian dari si pasien. Oke, untuk video kali ini itu dulu aja. Semoga kamu mengerti ya. Dadah.